Briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok yang beranggota saya sendiri, Indrayani, dan kedua Asta Pratiwi, yang ketiga Rifki Fauzi Nugroho, dan yang keempat Norman Yogi Karisma, yang kelima Muhammad Rayhan Mubarak. Di sini kami akan menjelaskan salah satu tugas kami yang berjudul klasifikasi data mining. Di sini akan menjelaskan data mining, yaitu metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge. Tahapan di dalamnya berguna untuk mencari pola-pola tertentu dari data yang ada pada database. Biasanya metode ini banyak ditemukan pada bidang machine learning dan statistika. Di sini ada beberapa manfaat data mining. Yang pertama, mengetahui tren, dan yang kedua, metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan, dan yang ketiga, mengetahui produk yang dibeli bersamaan, dan yang keempat, mengamati perilaku konsumen, dan yang terakhir, model sebagai sarana penyusun strategi peningkatan penjualan. Dan selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya, Asta Pratiwi. Clustering adalah metode untuk menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Tujuan dari clustering adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke satu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah lain yang berbeda. Manfaat clustering adalah segmentasi data yang berguna untuk memprediksi dan menganalisis masalah bisnis, serta mengidentifikasi objek dalam berbagai bidang, atau computer vision dan image processing. Teknik clustering yang paling sederhana dan umum dikenal adalah clustering K-means. Dalam teknik ini, kita ingin mengelompokkan objek ke dalam K, kelompok atau cluster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan Mubarak. NIM 19190081, kelas 19.6A.07. Di sini saya akan menjelaskan slide 6 dan 7. Apa itu K-means? K-means adalah suatu algoritma pengklasteran yang cukup sederhana, yang mempartisi dataset ke dalam beberapa klaster K. Algoritma K-means akan mengelompokkan item data dalam suatu dataset ke suatu klaster berdasarkan jarak terdekat nilai sentroid awal yang dipilih secara acak yang menjadi titik pusat awal. Akan dihitung jarak dengan semua data menggunakan rumus Euclidean distance. Di sini ada contoh sebelum menggunakan K-means dan setelah menggunakan K-means. Langkah-langkah pengerjaan algoritma K-means. Yang pertama, tentukan jumlah klaster. Yang kedua, alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Yang ketiga, hitung pusat klaster menggunakan min untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke sentroid terdekat. Dan yang terakhir, kembali ke langkah yang ketiga. Jika masih ada data yang berpindah klaster, atau jika nilai sentroid di atas nilai ambang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzi Nugroho, NIM 19190092. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh menggunakan K-means clustering. Di sini ada segmentasi pasar, market segmentation. Di sini ada lagi segmentasi citra. Di bawah lagi ada kompresi gambar. Satunya lagi di bawahnya ada klasifikasi citra penghindaran jauh. Di slide selanjutnya ada K-means
di sini ada kelemahan dan keuntungan. Di kelemahannya di sini ada algoritma Q-means tidak dapat maksimal dalam menentukan atau menginisialkan nilai Ken-Freud awalnya. Yang kedua ada output dari Q-means tergantung pada nilai-nilai pusat yang dipilih pada clustering. Yang ketiga di sini memerlukan angka yang tepat dalam menentukan jumlah cluster sebanyak K. Keuntungannya di sini di sini keuntungannya dalam implementasi menyelesaikan masalah. Algoritma Q-means sangat simpel serta fleksibel. Yang kedua di sini ada algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Harisma dengan NIM 19190090. Yang melanjutkan penjelasan. Di sini ada syarat-syarat clustering yang harus dipenuhi. Ada skalabilitas, kemampuan untuk dapat menangani noise, kemampuan menganalisa beragam bentuk data, sensitivitas terhadap perubahan input, menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga, mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Selanjutnya, di sini ada variasi metode K-means. Di sini ada sebagian besar varian K-means yang berbeda. 1. Pemilihan sarana awal K-means. 2. Perhitungan disimilaritas. 3. Strategi untuk menghitung sarana cluster. Dan menangani data kategori K-mode. 1. Mengganti cara cluster dengan mode. 2. Menggunakan langkah-langkah ketidaksamaan baru untuk menangani objek kategorikal. Yang ketiga, menggunakan metode berbasis frekuensi untuk memperbarui mode cluster. Dan terima kasih.